Materi kedua, belajar bahasa gambar. Di bagian kedua ini kita akan masuk ke pelajaran membuat bidang. Jadi bidang itu terdiri dari garis yang kemudian dihubungkan satu sama lain membentuk sebuah bidang. Misalkan ini adalah bidang bujur sangkar. Kemudian ada juga bidang segitiga. Ada juga bidang persegi panjang. Ada bidang lingkaran. Ada bidang elips. Ada bidang jajaran genjang, belah ketupat. Ada bidang trapesium. Ya, segitiga boleh segitiga sama sisi atau segitiga sama kaki. Ya, atau segitiga siku. Ya, ini kurang lebih objek-objek geometris bidang-bidang yang dibuat dengan hubungan garis-garis tadi. Oke, nah perhatikan saat membuat objek bidang ini, ya, daripada bentuk objeknya tidak nyambung, lebih baik seperti itu, ya. Jadi dilepas saja. Nanti tinggal dipastikan mana ujung yang tepat, gitu ya. Bisa ditekenin, ditebelin oleh pensil yang lebih hitam atau spidol yang lebih tebal. Ya, jadi kalau membuat objek bidang tidak ragu-ragu seperti ini misalkan, ya. Nah, jadi tidak presisi atau sambung menyambung garisnya ketika bikin lingkaran, gitu. Nah, hindari cara ini. Lebih baik dibuat lingkaran. Kalau masih belum yakin, diulangi lagi. Setelah beberapa kali dicoba, maka kemudian ketemulah lingkaran yang benar, yang dirasakan lebih bulat. Nah, jadi itu cara yang lebih baik, ya. Jadi gunakan garis yang lebih lepas, karena di pertemuan pertama, di materi pertama kita udah latihan garis yang lugas, gitu. Jadi garis yang ragu-ragu dihindari. Oke, ini adalah bidang-bidang yang sudah kita buat. Nah, apa yang akan dilakukan? Tugasnya adalah membuat komposisi dari bidang-bidang ini. Caranya bagaimana? Caranya hanya ada dua, yaitu bermain dengan ukuran, ya, besar kecil. Jadi kalau ini ukurannya besar, kecilnya kan bisa seukuran ini. Segitiga juga ada besar, ada kecilnya. Lingkaran juga begitu, ya, bahkan lebih kecil lagi mungkin. Intinya bermain dengan ukuran. Lalu yang kedua, bermain dengan orientasi. Jadi arah. Semua benda ini mempunyai orientasi. Kalau kotak itu orientasinya bisa ke 4 arah, ya. Tapi ketika bendanya seperti persegi panjang, dia orientasinya hanya ke 2 arah saja. Kalau lingkaran, nah dia bisa ke berbagai arah. Oke. Sehingga membantu kalau kita membuat orientasi. Kalau segitiga ini cenderung ke atas, ya. Ini juga sama. Nah, kalau ini seperti persegi panjang, dia cenderung untuk 2 arah. Oke. Nah, gunakan 2 hal tadi itu, ya, bermain ukuran dan bermain arah untuk membuat sebuah komposisi bidang yang dinamis. Komposisi bidang yang bisa dibuat caranya adalah dengan pertama susun objek-objek tadi, ya, bidang-bidang geometris tadi dalam sebuah susunan dari satu kertas ini, ya. Caranya susun sebebas-bebasnya, tapi tadi ingat bermain ukuran. Jadi kalau saya membuat objek bujur sangkar dengan posisi begini, ini ukurannya besar dan orientasinya sudah bukan lagi atas bawah, ya, tapi mulai menyamping. Lalu saya membuat ukuran yang berbeda di seberangnya. Nah, ini udah membuat perbedaan ukuran. Saya bisa membuat lebih besar lagi di tempat yang lain sehingga terpotong oleh kertas. Karena kertas ini
ibaratnya kamera kita yang sedang melihat banyak objek tapi kepotong gitu ya. Bayangkan seperti itu. Ini udah 3 bentuk wujud sangkar. Tambahkan bentuk misalkan persegi panjang. Apa pertimbangan disimpan di sini? Ya, sekarang pakai feeling aja ya, pakai rasa aja. Simpen di tempat yang mungkin masih kosong, lalu orientasinya diubah. Ya, kalau tadi ke atas, ke samping, sekarang mungkin agak miringnya beda. Hindari orientasi yang sama dengan kertas, karena itu otomatis membuat gambar kita seperti mati gitu ya, statis. Nah, ini besar. Sekarang saya gambar yang kecilnya mungkin di sini. Oke. Atau saya buat memotong. Nah, ini. Nah, boleh seperti ini ya. Memotong objek juga memotong kertas. Oke, sudah. Sekarang apalagi segitiga. Nah, kita mulai di sini justru yang kecil. Kenapa saya membuat begini? Karena di sini saya membuat keseimbangan. Ada objek yang kepotong sama. Ya, lalu di sini saya membuat yang besar dengan posisi kepotong juga. Jadi secara mata ada keseimbangan di 3 tempat dengan objek yang sama. Ini baru 2. Saya tambahkan di sini yang ukurannya sedang dengan posisi berbeda ya. Oke. Apalagi yang belum? Lingkaran saya coba buat di sini ya, lalu saya tambahkan di sini karena di sini belum ada yang kecil, lalu saya tambahkan di sini yang ukurannya besar. Nah, jadi saya membuat pola 3-3-3 ya, lalu menyebarkannya secara acak tapi dengan pertimbangan tadi ukuran yang kontras dan orientasi. Apalagi yang belum? Elips ya, elips bisa dibuat. Saya coba buat di sini satu yang gede, lalu di bagian sini saya buat yang sedang satu, dan di sini saya buat yang kecil satu. Oke. Apalagi trapesium atau jajaran ginjang dulu ya. Satu di sini. Kemudian di sini ada satu. Dan di sini saya buat satu. Oke. Trapesium. Di sini saya buat satu. Di sini saya buat satu. Dan di sini saya buat satu. Oke, nah anggaplah ini saya udah merasa cukup. Setelah selesai ini, coba dilihat ada beberapa komposisi atau bidang baru yang dibentuk karena potongan ya. Contohnya saya tebelin yang ini. Kalau teman-teman menggunakan pensil, maka bentuk yang tadi dibuat di awal dibuat tipis saja. Lalu setelah itu tebelin bentuk-bentuknya dan tebalkan makin kuat untuk potongan yang seperti ini. Ternyata belum terasa kuat, belum muncul. Nah, saya bisa membuat ornamen atau motif atau pembedaan ya bidang ini dengan menggunakan berbagai garis gitu ya. Bisa garis lurus seperti ini. Lalu bagian yang ini bisa saya treatment juga dengan seperti ini misalkan, atau pinginnya lebih beda lagi. Oke ya, apalagi nih? Nah, di sini ada bentuk baru. Ini lalu ini. Oke. Ya, di sini saya menggunakan permainan titik.
ya. Nah, lakukan ini terus ya, ke berbagai bidang yang lain, sehingga komposisinya selain dari objek bidang yang dibuat, juga penempatan motif-motif ini menjadi juga lebih seimbang ya. Jadi temukan bagian-bagian lain lagi dan lakukan secara berbeda, sehingga kita eksplornya sekaligus bermain titik, garis, dan bidang ya. Seperti itu kurang lebih latihan untuk membuat bidang. Nah, kita akan belajar tentang apa itu komposisi setelah ini. Oke, saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana ragam komposisi yang bisa kita buat. Yang pertama, kalau ini kertas yang kita punya, yang disebut dengan komposisi simetris, itu seperti pencerminan ya. Jadi kalau misalkan di sini saya membuat kotak, maka di sebelah kanannya persis ukurannya sama, bentuknya sama. Kalau di sini ada lingkaran, saya akan membuat sama persis. Ketika saya membuat segitiga di sini, saya pun membuat segitiga di sini. Nah, ini yang disebut simetris. Kiri kanan sama, atas bawah sama. Lalu tujuannya adalah membuat seimbang ya, balance. Nah, ternyata ada cara lain selain simetris tapi tetap seimbang. Namanya asimetris. Nah, apa yang dilakukan asimetris seperti yang tadi saya buat. Kalau saya membuat di sini bidang kotak, maka sebelah kanan saya buat kotak tapi posisinya berbeda. Kalau di kiri saya membuat lingkaran, di kanan saya buat lingkaran juga tapi ukurannya berbeda. Nah, ini disebut dengan asimetris ya. Jadi asimetris lebih bebas, lebih menggunakan rasa, tapi tetap ada pertimbangan keseimbangan tadi ya. Jadi tujuannya keseimbangan. Apa yang seimbang? Lebih kepada bentuknya gitu ya. Di sini ada lengkung, sebelah kanan lengkung. Sini ada kotak, sebelah kanan kotak, tapi tidak sama persis. Nah, jadi dua-duanya bukan mana yang benar dan salah, tapi lebih mengerti sekarang tujuannya. Mungkin yang ini akan lebih formil, rasanya lebih kaku, sementara yang kanan lebih dinamis. Nah, ngomong soal dinamis dan statis, ini juga komposisi ya. Jadi kalau saya membuat komposisi statis, kesannya diam, caranya gampang. Karena tadi setiap objek punya orientasi. Kalau saya membuatnya begini, susunan komposisinya, maka otomatis bendanya terasa lebih statis, lebih diam. Ya, bedakan dengan komposisi dinamis. Maka saya hanya tinggal mengubah saja. Ketika ini begini, yang ini bisa bergerak. Lalu yang segitiga bisa saya ubah, dan yang lingkaran. Nah, ini lebih dinamis. Jadi objeknya sama persis, tapi penempatannya berbeda, maka rasa yang ditimbulkan berbeda. Jadi ada statis, ada dinamis. Nah, untuk mencoba yang simetris dan statis itu sangat mudah ya. Tinggal dibuat lebih teratur, lebih tertib. Sementara yang dinamis ini lebih acak. Nah, gimana caranya supaya acak tapi tetap enak dilihat? Itu soal kepekaan yang harus terus dilatih. Terima kasih, untuk materi kedua selesai.